Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling atau BK atau BP. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Oki. Hari ini pelajaran pertemuan kedua. Oke, apa saja? Kita akan membahas tentang apa ya, anak-anakku? Coba, anak-anak pernah mendengar kata mandiri. Apa itu mandiri? Atau kemandirian. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang kemandirian. Kemandirianmu di rumah ataupun di mana saja. Nah, apa itu kemandirian? Siapa yang tahu apa penjelasan tentang kemandirian? Nah, apa itu mandiri ya? Nah, dan apakah saya termasuk anak yang mandiri? Nah, kira-kira anak-anak ini termasuk anak-anak yang mandiri atau belum? Nah, kita simak. Mandiri ataupun kemandirian adalah saat kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain, entah itu dari mama, dari papa, ataupun dari orang lain atau yang lain, misalkan kakek, nenek, ataupun kakak kalian. Nah, mandiri adalah aktivitas yang kamu lakukan sendiri tanpa dibantu orang lain. Bukan mandi sendiri loh ya, tetapi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, anak-anakku, coba siapa yang tahu apa saja contohnya kegiatan mandiri itu? Nah, apa saja ya? Mari kita simak. Contohnya dengan merapikan tempat tidur. Nah, ini ada ilustrasi atau gambar anak merapikan tempat tidur sendiri. Nah, anak-anak bisa tidak merapikan tempat tidur sendiri? Saya kira ibu kira anak-anak bisa merapikan tempat tidur sendiri. Ketika kalian bangun tidur, kalian segera rapikan bantal guling, kemudian kamu lipat selimut kalian sendiri, lalu kamu bersihkan tempat tidurmu menggunakan apa itu namanya? Seblak itu loh, yang untuk membersihkan kasur kamu supaya tidak ada kotoran yang menempel. Bukan hanya bangun tidur saja, tetapi kalian kalau akan tidur juga kalian bersihkan kasur kalian. Supaya apa? Supaya tidur lebih nyaman, lebih enak. Nah, jadi merapikan tempat tidur tidak hanya bangun tidur saja, tetapi kita hendak mau tidur, kita akan tidur, kamu rapikan tempat tidur supaya tidurnya nyaman. Lalu yang kedua contohnya adalah mandi sendiri. Anak-anak bisa mandi sendiri? Saya kira anak-anak bisa melakukan kegiatan mandi sendiri. Mandi sendiri berarti kalian melakukan mandi dengan sendiri, tanpa bantuan orang lain. Misalkan gosok gigi sendiri, pakai sabun sendiri, siram air sendiri. Nah, masa anak-anak sudah SD masih dimandiin orang tua? Kan seperti anak kecil ya tidak? Nah, kalau anak-anak sudah SD, sekolah dasar, sebaiknya anak-anak bisa mandi sendiri. Karena apa? Karena pasti kalian juga lama-lama akan merasa malu jika lama dimandiin orang tua, ya tidak? Nah, karena anak-anak sudah besar,
harus bisa melakukan apa-apa sendiri. Masa iya sudah besar SD masih mau dimandiin mamahnya, apalagi anak laki-laki. Nah, pasti malu kan lama-lama. Nah, lalu kegiatan yang ketiga contohnya yaitu memakai baju sendiri. Nah, ini pasti banyak yang merasa kesulitan, apalagi kalau memakai baju yang ada kancingnya. Pasti anak-anak kesulitan. Contohnya memakai seragam sekolah. Nah, pagi-pagi kalian tergesa-gesa. Aku nggak bisa memakai seragam sendiri, nggak bisa masuknya, nggak bisa memakai kancing sendiri. Nah, Bu Guru ingin anak-anak saat ini harus bisa mandiri memakai baju sendiri. Setelah mandi, kalian memakai handuk, kemudian kalian ambil pakaian sendiri, kemudian kalian pakai sendiri, mudah sekali. Kalian kalau memakai baju sebaiknya tangan apa dulu? Tangan kanan dulu kamu masukkan, kemudian tangan kiri dahulu. Lalu kalau memakai celana, sama saja, memakai celana dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Kalau tidak bisa menggunakan kancing, bagaimana? Kamu urutkan kancing bagian atas yang nomor 1, kemudian urut nomor 2, kemudian nomor 3, dan seterusnya. Pasti kalian bakal mudah menggunakan baju sendiri. Nah, ini juga mudah. Selanjutnya, yang terakhir contohnya, aku bisa makan sendiri. Nah, siapa yang hari ini masih disuapin mamanya, masih disuapin neneknya, ayahnya. Nah, Bogi rasa anak-anak sudah bisa makan sendiri. Nah, makan sendiri sebaiknya kalian sebelum makan mencuci tangan, kemudian berdoa dahulu. Lalu kalian makan menggunakan tangan kanan. Nah, tentunya anak-anak SD kalian sudah bisa makan sendiri. Nah, tidak usah disuapin, kalian sudah besar. Nah, setelah makan, kalian jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian taruh piring di tempat cuci piring. Kemudian kalian bisa membersihkan sendiri. Kalian latihan mencuci piring sendiri, hanya satu saja tempat makan kalian yang habis kalian untuk makan, kalian cuci sendiri, kemudian kalian bersihkan. Coba nanti kalian praktekkan semuanya itu, contoh-contohnya itu di rumah kalian sendiri. Bisa tidak? Nah, Bu Guru rasa anak-anak bisa melakukan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalian praktekkan sendiri tanpa dibantu. Coba kalian lakukan. Dan Bu Guru rasa contohnya tidak hanya merapikan tempat tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, memakai baju sendiri, banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan sendiri. Contohnya, memakai sepatu sendiri itu juga bisa, kamu mandiri. Kemudian mengambil sepatu dari rak bisa. Lalu menyusun jadwal sendiri, jadwal pelajaran sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, banyak sekali contohnya kegiatan mandiri di rumah. Ya, anak-anakku. Nah, ini terakhir ada tugas dari Bu Guru. Coba anak-anakku belajar merapikan tempat tidur sendiri di rumah. Nah, Bu Oki kasih tugas kamu setelah tidur merapikan tempat tidur sendiri. Kamu bersihkan. Nah, setelah kamu merapikan tempat sendiri, kamu buka buku BP-mu, buku pelajaran BP-mu. Kamu tulis nomor 1 ini. Kemudian setelah mendapat tugas merapikan tempat tidur, nah, kamu merasa bagaimana? Kamu tulis nomor 1.
Setelah mendapat tugas merapikan tempat tidur sendiri, saya merasa apa? Merasa senang, sedih, ataupun marah. Kamu pilih senang, sedih, atau marah. Kalau senang, kamu tulis senang. Kalau sedih, kamu tulis sedih. Nah, jadi kamu isi dengan jujur, dijawab dengan jujur. Nah, ditulis lagi karena, misalkan kamu, saya merasa sedih. Karena, kenapa? Karena kenapa? Aku habis merapikan tempat tidur, aku senang. Karena apa? Nah, kamu beri alasan. Nah, jangan lupa ditulis di buku BP masing-masing ya. Kemudian kirim ke WA Bu Guru. Oke anak-anakku? Nah, itu tugasnya sangat mudah sekali. Kamu tulis di buku. Lalu kamu kirimkan dengan alasanmu sendiri. Dijawab dengan jujur, oke? Nah, cukup sekian pelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa beribadah, berdoa segera agar kita segera cepat masuk sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.